Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita berkumpul kembali ini bersekutu kembali minggu kedua 2024. Mari bersama berikan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Tentu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tenangkan hati kita, biarlah tubuh Roh Kudus melimpah di sini. Nyatakan bahwa Yesus telah membantu kehidupan kita, dan Yesus yang akan selalu menjaga dan kehidupan kita. Dia yang akan selalu menolong kehidupan kita, yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita tidak mampu, Dia selalu akan memberikan kita. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Sekali lagi, Yesus, kau telah Yesus, kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padamu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Karena Tuhan yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bahagia. Kau ada yang lebih semua. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di mata. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang Tuhan yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bahagia. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bahagia, agar indah bahagia, agar indah bahagia, agar indah bahagia, agar indah bahagia. Terus satu dalam doa pembukaan, berfirman
sebab aku mengenal. Katakan kepadaku untuk yang mengenal jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan, memberikan pujian terbaik kita. Biarlah segenap hati kita sekarang tertuju kepada Tuhan. Karena Bapa, kini kita percaya kepada kasih kita di setiap persoalan kehidupan kita. Dia selalu Bapak saja yang punya kehidupan. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Bapak aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap pemilikku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Aku lebih dari siapapun. Tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Kau tetap pemilikku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil kuasamu. Kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancanganmu. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap pemilikku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah.
Semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan tentang keadaan hidup kami. Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan melihat kami. Pertolongan-Mu demi pertolongan-Mu membawa kami ada di hadirat-Mu saat ini. Boleh berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu. Oleh karena kasih kemurahan, tidak ada terukur kasih-Mu bagi hidup kami. Di sepanjang minggu kami menyadari bahwa hidup kami adalah dari Tuhan. Sekalipun kami tahu bahwa tidaklah sempurna hidup kami di hadapan Tuhan. Kami melakukan yang salah. Kami ternoda oleh dunia ini. Kami terlalu memikirkan keadaan-keadaan di sekeliling kami. Kami jatuh terpeleset. Kami mohon ampunan Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami merindukan hadirat Allah akan hadir bagi kami saat ini. Hanya suasana surga yang Kau berikan bagi kami di saat kami beribadah di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Bapa, agar kami layak menyembah memuji Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba telah Engkau pilih melayani-Mu saat ini di altar. Kami mohon kuasa dan urapan Allah terjadi atas mereka. Jika mereka tidak mampu, kami yakin Engkau mampukan mereka. Pimpin hidup mereka, agar peribadatan kami senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa, jika ada kuasa gelap
kuasa iblis yang ingin menghancurkan ibadah kami pada saat kami sepakat, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa damai sejahtera Allah akan memenuhi kami. Berkaryalah atas hidup kami Bapa. Dan inilah suasana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan hadir bersama kami, ada kuasa mukjizat terjadi bagi kami. Terlebih kami berdoa jika kami sebentar juga akan mendengarkan firman. Ya Bapa, kami hidup oleh karena firman-Mu ya Bapa. Karena itu kami mau mendengar dan kami haus akan firman. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan mengurapinya, memakainya dengan dahsyat. Biarlah Tuhan yang berkata-kata Engkau pakai hidupnya, mulutnya untuk berkata-kata bagi kami tentang kebenaran-kebenaran dan rahasia. Karena kami mengerti apa arti hidup kami, dan kami boleh memenangkan pertandingan sampai akhir kehidupan. Urapi pakai hamba-Mu dengan kuasa Tuhan. Nyatakan kuasa-kuasa-Mu bagi kami. Kami mohon mukjizat Allah akan terjadi baginya dalam setiap perkataannya, dan segala kuasa-kuasa yang telah merasuki kehidupan kami di sepanjang hidup kami melalui firman-Mu. Kami boleh melupakan, kami boleh meninggalkan keadaan-keadaan kami yang tidak baik. Mengalirlah Roh Kudus di firman-Mu dan hidup dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengambil alih semua keberadaan kami saat ini. Diserahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh mengalir dan kami berbahagia di dalam. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali. Mari kita lanjutkan. Mari kita pujian buat Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan tepuk tangan bagi Tuhan. Akan bahwa setiap Tuhan tidak akan pernah musnah dari kehidupan kita. Keyakinanku pada diri Yesus tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaan
hidupku dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku, Allah adalah sumber kebenaran. Kebenaran Allah, kebenaranku. Jadi Tuhan, baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pengajar kita terus memberikan pujian terbaik buat Tuhan. Dan di akhir pujian nanti kita akan dipimpin dalam doa persembahan oleh Ibu Yeni terbaik. Nah, sebelum itu kita angkat pujian buat Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu, kau boleh hidupku. Pegang hidupku, pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kemuliaan aku. Yesus kau ada dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya kamu sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa terganggu Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa terganggu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapak, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, yang percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan melawat setiap kami. Jika sebentar Tuhan, kami akan memberi Tuhan, kami percaya Tuhan, baik materi, waktu, tenaga, hidup kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Ya Tuhan, setiap pekerjaan kami Tuhan dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami dengan berlimpah. Kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Untuk hormat kemuliaan Nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan bicara kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan sebelum kita mengumpulkan, kita angkat pujian buat Tuhan. Jangan takut diatur oleh Tuhan.
itu di tengah gelombang yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Memimpinku di tengah gelombang yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, jalan kaki. Ku tahu Tuhan yang tinggi ke tempat diriku dihantarkan, hingga sekalinya aku tiba rumah Bapa, surga yang langkahku. Ku tahu Tuhan yang tinggi ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekalinya aku tiba ke rumah Bapa, surga yang Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita tenangkan hati kita, biarlah firman Tuhan akan masuk dalam pikiran kita, bisa kita menyimak dan bisa kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya undang kita untuk berdiri. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan,
pujian dan Kembali kita beribadah hari ini, kita kembali Tuhan berikan waktu untuk bisa bersekutu dengannya. Ini merupakan suatu kemurahan bagi kita. Kita tahu saat-saat sekarang kita begitu mendapat tekanan, kita begitu diuji keimanan kita, anak-anak Tuhan. Tapi puji Tuhan, di saat-saat iman kita pun sedang diuji, baik oleh tekanan dunia ataupun tekanan-tekanan oknum yang tidak bertanggung jawab, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk bisa hadir beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengangkat tema firman Tuhan bagi kita sebagai penyempurna ibadah kita, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Kita baca dari Injil Matius pasal 27 ayat 46. Kita baca dari Injil Matius pasal 27 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan ini lebih cocoknya disampaikan pada saat Jumat Agung atau kematian Yesus. Tapi saya boleh melihat firman ini sering digoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan keimanan Kristen. Ya, saya pikir tidak ada salahnya saya menjelaskan kepada jemaat Tuhan supaya minimal kita punya pemahaman terkait dengan ayat ini. Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Eli, Eli, lama sabachthani ini dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan salah satu dari ketujuh yang diucapkan oleh Yesus ketika disalibkan di Golgota. Ada 7 perkataan Yesus. Nah, salah satunya itu Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau kita lihat dari ucapan Yesus ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini seolah-olah Yesus itu sedang memohon pertolongan kepada Bapaknya. Itu satu. Kedua, ini seolah-olah Yesus ini sedang terpisah dengan Allah.
Dan ini juga seolah-olah Yesus ini sedang dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, sehingga dia berseru. Dan ini merupakan, seolah-olah ini merupakan rasa keputusasaan Yesus ketika disalib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan begitu ya? Jadi seolah-olah Allah itu beda, Yesus itu beda. Jadi seolah-olah Yesus sudah memohon kepada Bapaknya. Makanya ini digoreng oleh oknum-oknum tertentu. Kamu bilang Yesus Tuhan. Buktinya dia memohon kepada Allah. Kok dibilang Yesus Tuhan? Kalau dia Yesus Tuhan, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya? Kenapa dia tidak menolong dirinya? Kenapa harus dia mohon pertolongan dari Bapaknya? Nah, memang agak susah menjawab ini. Karena secara kalimatnya pun jelas bahwa Yesus itu sedang dalam kesusahan. Yesus itu sedang dalam ambang maut. Dia sedang disalib dan seolah-olah dia ditinggalkan oleh Allah. Seolah-olah dia ditinggalkan oleh Bapa. Dan ketika ini dipertanyakan ke kita anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen, kadang-kadang kita tidak bisa memberikan jawaban yang pas. Mau jawab apa? Kita memberikan jawaban apa? Udah jelas kok, Yesus sudah memohon, Yesus itu sedang menderita, Yesus sudah meminta pertolongan dan keputusasaannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita mau membantah apa lagi? Nah, oleh karenanya, makanya saya bilang, saya juga sudah sampaikan minggu yang lalu, saya nanti minta hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di sini. Mulai sampaikanlah pengajaran-pengajaran. Ajarkan jemaat untuk mengerti firman Tuhan itu. Kalau bisa, jangan lagi lah firman Tuhan yang kalau kamu susah berdoalah kepada Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan. Udahlah. Itu udah tinggalkan lagi. Karena semua udah tahu kalau kayak gitu. Kalau engkau sakit, datanglah dulu tuh di hadapan Tuhan, bilu-bilunya menyembuhkanmu. Udahlah, tinggalkan yang kayak gitu-gitu. Tanpa kita doakan pun semua udah tahu. Sekarang ajarkan hal-hal yang seperti ini. Banyak loh ayat-ayat firman Tuhan itu yang bisa menjebak anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak belajar, kita akan terseret. Ya. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang murtad, meninggalkan keimanannya hanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Seperti ini saja ditanyakan kepada kita. Bapak Marapan, kenapa sih kok kamu bilang Yesus itu Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Loh, buktinya waktu di kayu salib dia berseru kepada Bapaknya. Berarti Bapaknya itu Tuhan, bukan dia. Oh iya juga ya. Tapi kenapa ya pendeta bilang begitu? Berarti salah dong selama ini. Pasti itu jawabannya. Kalau sudah dipojokin terus. Nah, oleh karenanya mari kita belajar Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai karena kekurangan pengetahuan kita akan firman Tuhan, kita jadi meninggalkan keimanan kita. Harus paham kekristenan itu seperti apa. Harus banyak belajar Alkitab. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini pertanyaannya sekarang. Apakah Yesus itu terpisah dari Bapaknya? Ini seolah-olah terpisah kan? Apakah Yesus itu sedang terpisah dengan keilahiannya? Sehingga Yesus itu sedang menderita dan mohon pertolongan Bapaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah dia sedang terpisah? Jawabannya adalah tidak. Katakan semua 1, 2, 3, tidak. 1, 2, 3. Tidak. Yesus sedang tidak terpisah
dengan Bapaknya. Kenapa? Karena itu tidak akan mungkin. Tidak mungkin Yesus itu berpisah dengan Bapaknya. Yesus satu dengan Bapaknya. Karena kenapa? Karena Dia firman Allah yang kekal. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ya, eksistensi Yesus dalam keilahiannya, dalam eksistensi Yesus dalam kemanusiaan. Sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatunya dijadikan, Yesus sudah ada dalam eksistensinya sebagai firman Allah yang kekal. Kenapa? Karena segala sesuatu dijadikan dengan firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa itu Dia? Firman Allah yang kekal. Dan itu tidak merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Ya. Artinya, kalau segala sesuatu dijadikan dengan Dia, dengan firman Allah yang kekal, berarti itu menunjuk kepada pribadi Yesus dalam keilahiannya. Berarti Yesus itu dalam esensinya sebagai firman Allah yang kekal, Dia pasti ada sebelum segala sesuatu ini dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum alam semesta dijadikan, sebelum langit dan bumi dijadikan, maka Yesus turut dalam eksistensinya sebagai firman Allah yang kekal sudah. Kenapa? Karena dikatakan pada ayat yang pertama itu, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah sendiri, dan Ia bersama-sama dengan Allah. Kalau Dia bersama-sama dengan Allah, maka Dia itu tidak akan pernah berpisah dengan Bapaknya. Kalau sampai Dia berpisah dengan Bapaknya, maka Bapa itu atau Allah itu pernah tidak berfirman. Iya dong. Kalau misalnya berpisah, berarti pernah ada hanya Allah atau Bapa tanpa firman. Berarti Dia pernah tidak berfirman. Dia pernah bisu. Dia pernah tidak bisa menciptakan. Padahal dikatakan segala sesuatu diciptakan dengan Dia. Oleh Dia, maksudnya itu oleh firman Allah yang kekal. Jadi kalau ditanya apakah Yesus berpisah dengan Bapaknya ketika Dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku? Apakah Yesus sudah berpisah dengan Bapaknya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Yesus itu satu dengan Bapaknya. Karena Dia firman Allah yang kekal. Yesus itu manusia. Ketika Yesus itu firman Allah itu dikandung oleh perawan suci Maria, dilahirkan. Nah, itu kan namanya inkarnasi. In masuk ke dalam dan karnes itu adalah daging. Masuk Allah masuk ke dalam daging. Nah, ketika dilahirkan, disitulah baru ada Yesus dalam eksistensinya sebagai manusia. Nah, ketika Yesus itu dalam eksistensinya sebagai manusia, disitulah Dia lapar, haus, ya, dicobai, mati. Makanya kalau ditanya, loh, kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, kenapa Dia mati? Kok Dia bisa mati? Allah itu kan tidak bisa mati. Jelasin. Itu dalam keberadaannya sebagai manusia, bukan dalam keberadaannya sebagai Allah. Namun ketika Dia jadi manusia pun keilahiannya tidak pernah terpisah, tetap ada. Paham ya? Jadi apakah Yesus terpisah dari Bapaknya? Tidak. Karena Yesus satu dengan Bapaknya, dan karena Ia itu adalah firman Allah yang kekal. Jadi makanya dikatakan, makanya kalau kita lihat ya, Yesus ini kan lahir dari keturunan Abraham. Kalau kita hitung dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus, itu ada berapa keturunan? Ada yang tahu? Ada berapa keturunan? Berapa? Terlalu mudah. Dari Abraham sampai ke Yesus Kristus, itu ada 42 keturunan. Nanti baca di Matius pasal 17. Nanti hitung aja. Itu ada 42 keturunan. Saya dengan opung saya ini, dengan kakek saya ini, baru berapa keturunan? 3 ya.
baru 3 keturunan. Kami sudah besar-besar begini. Kakek saya udah gak ada lagi. Baru 3 keturunan. Bagaimana dengan Abraham sampai Yesus Kristus 42 keturunan? Itu udah kayak apa itu keturunannya? Tapi kenapa dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58 bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham jadi? Coba baca semua. Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Mari kita belajar ya. Yohanes 8 ayat 58. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, kata Yesus kepada mereka, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tapi dari silsilahnya, mulai dari Abraham sampai ke Yesus, itu ada 42 keturunan. Bagaimana ceritanya dengan Injil Yohanes pasal 8 ayat 58? Dikatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, hati-hati. Saudara akan digoreng nanti orang-orang yang tidak bertanggung jawab lagi. Nanti dibilang lagi nanti Alkitab mengkontradiksi. Ya, nanti Alkitabmu itu tidak sinkron, tidak cocok ayat satu dengan ayat lainnya. Nah, arti daripada Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu artinya dalam keberadaannya sebagai firman Allah yang kekal. Puji Tuhan. Dalam keberadaannya sebagai firman Allah yang kekal, jangankan sebelum Abraham, sebelum dunia dijadikan pun dia sudah ada. Tadi yang saya jelaskan. Kenapa? Kalau sampai dia tidak ada sebelum dunia dijadikan, siapa yang menjadikan dunia? Siapa yang menjadikan alam semesta? Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Dia. Kan dikatakan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini adalah Yesus dalam eksistensinya sebagai firman Allah yang kekal. Jadi tidak ada yang kontradiktif. Yohanes pasal 8 ayat 58 ini itu dalam keberadaannya sebagai firman Allah yang kekal. Bukan keberadaannya dalam kemanusiaan. Kalau keberadaannya dalam kemanusiaannya setelah dia dilahirkan oleh Maria, barulah 100% dia manusia. Jelas ya? Tidak ada isi Alkitab yang kontradiktif. Tidak ada ayat-ayat dalam Alkitab itu yang bentrok, nggak ada. Oleh karena itu kita harus punya pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kita akan ditipu, kita akan dibohongi, dan kita akan diseret. Iman kita akan mereka hancurkan keimanan Kristen kalau kita kurang pengetahuan. Yesus dengan Bapaknya tetap satu, tidak pernah berpisah. Kedua, Eli lama sabachthani, ini saya singkat ELS, adalah itu sebenarnya doa Daud. Nah, doa Daud ini diucapkan oleh Yesus ketika dia di kayu salib. Nanti kalau kita baca di Mazmur pasal 22, itu adalah nubuat tentang penyaliban Yesus. Nah, yang menubuatkan ini siapa? Daud. Dia menubuatkan penyaliban Yesus. Ya, dalam Mazmur pasal 22. Kita baca, nanti kita baca. Dan dikatakan di situ, seorang Mesias itu nanti akan lahir dari tunas Daud. Saya sudah pernah menyampaikan, itu adalah konsep mesianik. Mesias itu nanti, Mesias itu siapa? Dialah juru selamat. Itu namanya artinya Mesias. Mesias itu nanti akan lahir dari tunas Daud, artinya dari garis keturunan Daud. Dan Daud menubuatkan nanti Mesias itu akan menderita. Nanti Mesias itu akan mengalami penganiayaan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ketika Daud ini bernubuat, maka dia mengucapkan doa ini. Daud itu sedang berdoa. Daud itu sedang berdoa kepada Tuhan. Di Mazmur pasal 22. Itu nanti doanya, nanti kita masuk ya. Jadi Daud ini sedang bernubuat dan sedang berdoa kepada Allahnya. Salah satunya isinya itu adalah Eli lama sabachthani. Jadi ini bukan
doa Yesus, saudara sekalian. Ini bukan keputusasaan Yesus. Ini bukan karena Yesus terpisah dari Allahnya, tidak. Tapi ini merupakan doa Daud ketika dia bernubuat bahwa nanti dari garis keturunan Daud akan lahir Mesias. Ya. Lah. Kemudian Eli lama sabatera ini merupakan pengenapan dari Mazmur 22. Itu boleh kita baca. Mazmur 22. Mazmur 22 kita baca mulai ayat pertama. Merupakan penggenapan dari Mazmur 22 di mana Sang Mesias harus mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Kita baca Mazmur 22 ayat 1 saya baca. Untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah Allah, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ayat 8, ayat 7. Semua yang melihat aku mengolong-olong aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ini doa Daud. Ini bukan Yesus yang mengatakan ini. Ini Mazmur loh 22. Yesus belum ada dalam keberadaannya sebagai manusia. Jadi ini doa Daud dalam nubuatan. Ya, doa Daud. Terus coba kita lihat ayat 16. Ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Coba perhatikan. Anjing-anjing mengerumuni aku. Ini adalah nubuatan. Anjing-anjing ini menunjuk kepada pengkhianat-pengkhianat. Ini menunjuk kepada gerombolan-gerombolan penjahat, yaitu orang-orang Romawi pada saat itu. Itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Sebelum nanti Yesus itu akan disalibkan, akan dibunuh. Jadi sudah dinubuatkan di Mazmur ini. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Artinya nanti ada gerombolan-gerombolan penjahat, yaitu orang-orang Romawi yang akan mengerumuni Yesus, Sang Mesias itu. Gerombolan penjahat mengepung aku. Ya, gerombolan-gerombolan penjahat itu, para pengkhianat-pengkhianat itu, nanti akan mengepung Yesus. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Pertanyaannya, ini menusuk tangan dan kakiku. Kalau misalnya ini untuk Daud, apakah pernah Daud itu tangan dan kakinya ditusuk? Tidak pernah. Jadi ini nubuatan untuk Yesus, bahwa nanti Sang Mesias itu akan dikepung, dikerumuni oleh anjing-anjing. Artinya para penjahat-penjahat, yaitu orang-orang Romawi. Dan gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku. Para pengkhianat-pengkhianat, para penipu-penipu. Nanti akan mengepung dia. Dan tangan serta kaki Yesus itu nanti akan ditusuk. Jelas. Nah, jadi Yesus itu mengucapkan doa Daud itu di ayat pertama. Eli, Eli lama sabachthani tadi katanya. Di ayat pertama dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud ini sedang berdoa. Nah, itulah yang diucapkan oleh Yesus ketika dia di kayu salib. Kenapa dia harus mengatakan itu? Karena syarat jadi Mesias yang sejati itu harus mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau dia tidak mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, maka dia bukanlah Mesias yang sejati. Jadi perkataan Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, ini merupakan penggenapan dari Mazmur 22 ini. Ini jarang kita ketahui. Yang kita tahu selama ini, Yesus mengucapkan itu di kayu salib
Karena Yesus itu sedang menderita. Karena Yesus itu sedang putus asa. Karena Yesus sedang terpisah dengan Bapaknya. Konsepnya bukan seperti itu. Yesus sedang mengucapkan doa Daud. Dan seorang Mesias yang sejati harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Maka di situ nanti tergenapilah dia menjadi Mesias yang sejati. Ya, itu pengenapan dari Mazmur 22. Kalau dia sedang mengucapkan itu Eli Eli lama sabachthani, itu seakan-akan dia sedang berkata, aku yang menggenapi Yesaya 53 itu, dan yang menggenapi Mazmur 22 itu. Akulah yang menggenapinya. Akulah Mesiasnya. Makanya aku mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Kemudian ini juga merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 53 bahwa hamba Tuhan harus menderita. Kita baca. Jadi penyaliban Yesus itu sudah juga dinubuatkan dari Yesaya. Yesaya pasal 53. Yesaya 53. Coba kita baca mulai ayat pertama. Ini nubuatan tentang kematian Yesus. Saya baca Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, dia tertikam karena pemberontakan kita. Ini nubuatan akan penyaliban Yesus. Sudah dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Yesus masih jauh, masih belum lahir dalam kemanusiaan. Tapi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya karena dosa-dosa kita nanti, dosa-dosa manusia ini nanti akan ditimpakan kepada Sang Mesias itu yang akan datang. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata bilur-bilur itu kita tahu sejak kapan? Sejak perjanjian baru kan? Sejak Yesus ada kan? Kita tahu istilah bilur-bilur. Tapi itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oleh bilur-bilurnya nanti kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapa yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kebunnya di antara orang-orang fasik. Benar kan? Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu benar. Waktu Yesus disalib, dia kan disalib di antara dua penjahat. Itu sudah dinubuatkan. Ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk menolong berdoa. Ini nubuatan tentang kematian Yesus, saudara-saudara. Jadi ketika Yesus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani, dia sedang menggenapi Yesaya 53 ini. Puji Tuhan. Dia sedang menggenapi itu. Makanya kalau dibilang, ada yang mengatakan begini, kalau dia itu Allah, kenapa dia harus mati? Kenapa dia mati? Nah, kalau dia mati, bagaimana menggenapi Yesaya 53? Jadi kematian Yesus itu adalah penggenapan Mazmur 22 dan penggenapan Yesaya 53. Dialah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dan itu akan digenapi dalam diri Yesus. Jadi jelas ya Bapak Ibu, bahwa Yesus itu tidak terpisah dari Bapaknya. Yang dia ucapkan itulah doa Daud. Dan ketika dia mengucapkan itu merupakan penggenapan daripada Mazmur 22 dan penggenapan dari Yesaya 53. Puji Tuhan. Nah, Yesus adalah Mesias. Kalau kita baca di Matius pasal 16 ayat 16, 17, 21, maka Simon mengatakan Yesus Mesias, engkaulah Mesias. Lalu Yesus mengiyakan perkataan Simon. Dia mengatakan benar perkataan, engkau yang mengatakan. Dan Allah lah yang mengatakan itu kepadamu. Jadi ketika Simon mengatakan Yesus Mesias, Yesus tidak menolak. Mari kita baca aja dulu ya. Matius pasal 16. Kita sedikit belajar Bapak Ibu ya. Matius pasal 16 ayat 16. Simon mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Artinya apa yang kamu katakan itu benar, bahwa akulah Mesias. 21 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebelum dia mati, dia sudah membuatkan, dia sudah kasih tahu bahwa nanti aku akan ditangkap, nanti aku akan dihukum, nanti aku akan dibunuh, dan nanti aku mati dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Dia sudah mengatakan itu. Kalau agama-agama Yahudi, ya, Yudaisme, mereka itu sedang menunggu Mesias, Sang Juru Selamat. Mereka sedang menunggu. Mereka tidak percaya kepada Dia. Itulah beda dengan kita. Kalau agama Yudaisme, mereka sedang menunggu Mesias itu yang akan datang. Tetapi kita, orang-orang Kristen, kita sudah kedatangan Mesias. Siapa itu? Yesus Kristus. Itulah Mesias Juru Selamat kita. Makanya ketika Simon mengatakan Yesus Mesias, Yesus tidak menolak. Katakan memang, akulah Mesias. Jadi beruntunglah kita saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Kita benar-benar sudah dalam koridor iman yang benar. Kita sudah punya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau sampai saat ini kita masih hidup dalam iman kita kepada Kristus, maka kitalah orang-orang yang diselamatkan itu. Haleluya. Mesias sejati harus menderita, mati, dan bangkit. Jadi Mesias sejati itu dia harus menderita, seperti yang dinubuatkan di Yesaya 53. Ya. Mati dan bangkit. Itu digenapi oleh Yesus. Yesus menderita, dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Apalagi tidak ada hal yang bisa membantah bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apakah seorang Mesias harus menderita? Seorang Mesias memang harus menderita dan terhina demi manusia. Sama seperti seorang pemimpin atau raja di istana yang memang harus berkorban demi keselamatan rakyatnya. Bukan sebaliknya seperti sekarang, mengorbankan rakyat dan tahta demi tahta dan hartanya. Ya. Itu dinubuatkan bahwa Mesias itu harus menderita dalam Yesaya 53
Dan penyalipannya juga dinubuatkan dalam Mazmur 22 dan digenapi dalam Matius 27. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kesimpulannya, karena Yesus mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani, maka dia mengatakan sudah selesai. Ya. Semua nubuatan sudah berakhir. Dialah hamba Tuhan yang menderita itu, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan dialah Mesias sejati yang dinubuatkan oleh Raja Daud dari Yehuda. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang singkat kembali ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur, bernyanyi bagimu selama aku hidup. Bapak Ibu, mulai saat ini mari rubah pola pikir kita ya, terkait dengan firman yang baru saja kita dengarkan. Jangan lagi menganggap itu keputusasaan Yesus. Jangan lagi menganggap itu karena Yesus terpisah dari Bapa. Tidak. Itu adalah ucapan Yesus yang menirukan doa daripada Daud. Nah, sebagai orang Yahudi yang baik, karena Yesus adalah keturunan Yahudi, dia harus berdoa dan mengucapkan apa kata-kata Daud itu. Dan itu sebagai penggenapan, sebagai seorang Mesias sejati, harus mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Mari renungkan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya kita bertambah-tambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang cerdas, orang-orang Kristen yang bisa menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang keimanan kita. Sudah tidak zamannya lagi mengatakan, aku orang Kristen dari dulu, aku keturunan Kristen, aku anak raja, jadi tidak perlu belajar. Tinggalkanlah kebiasaan itu. Kita tetap harus belajar firman, supaya kita paham tentang keimanan kita. Akan pujian buat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Nanti di akhir pujian pendeta Pierre Hareva berpuasa pada ini. Akan ada masuk ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selamatku. Katakan ya Allah, aku hendak berbakti bagimu. Aku hendak bermasuk bagimu selagi ku menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama-selamaku. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermasuk bagimu selagi ku ada. Inilah yang merenungkan, inilah yang merenungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu.
Allah. Aku hendak bermasmur bagi Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyianku tidak Aku jangan melakukan kepadamu. dalam nangis Dalam banyak kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian muda yang Inilah pengakuan iman kami di hadapan Tuhan Yesus, bahwa hati kami bersuka ketika Engkau masih menyatakan Engkau hidup dan Engkau tidak selamanya mati. Pernyataan-Mu di kayu salib itu menyatakan bahwa hendaknya kami belajar dalam berserah diri. Tuhan senantiasa sedang memperlihatkan satu kenyataan bahwa dalam dirimu sebagai manusia, engkau juga berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami harus belajar akan hal itu, bahwa tidak ada penguasa satu-satunya di dalam dunia ini, dalam semesta ini, hanya Engkau Allah Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami kenal Engkau. Oleh sebabnya kami manusia harus belajar. Hati kami bersuka oleh karena Engkau hidup, oleh karena Engkau menyatakan dirimu bahwa Engkau Allah Tuhan kami yang masih hidup, yang memberikan juga kehidupan bagi kami sampai pada detik ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan kasih-Mu dalam hidup kami. Pernyataan firman-Mu, bahkan kebenaran yang secara terang benderang disampaikan kepada kami. Hendaknya kami belajar, dan hendaknya kami dalam segala pengiringan kami, dalam titik terendah kami sekalipun, dalam titik penderitaan sekalipun, kami hanya berserah kepada Engkau, Allah kami. Allahku, Allahku, jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami dalam kesulitan kami. Jangan pernah tinggalkan kami dalam penderitaan kami. Jangan pernah tinggalkan kami dalam segala pergumulan kami. Jika ini ujian dari Engkau Tuhan, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami untuk melaluinya dan keluar dari kesulitan dan penderitaan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, orang-orang yang telah Tuhan hadirkan untuk beribadah di tempat ini. Jemaat-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan telah menghantar untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan, hadir untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih untuk kami semua, bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melalui hari kami, bahkan seminggu belakang Tuhan telah menolong kami. Hari ini dalam Sabat Allah, dalam hari Minggu yang Tuhan masih berikan izin kepada kami, dan kami bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kami. Terimalah semuanya ini, dan biarlah pujian, hormat yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, kiranya itu bisa layak untuk kami sampaikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seminggu ke depan kami serahkan realitas kehidupan kami. Tolonglah kami. Tolonglah setiap pergumulan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok hari, bahkan hingga sampai seminggu lagi ke depan. Merupakan misteri bagi hidup kami. Mungkin ada kebiasaan yang kami lakukan, tetapi biarlah jika di luar nalar kami, di luar kemampuan kami, ada yang menghampiri kami, maka biarlah Tuhan akan menolong dan melindungi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ke depan, tetapi kami percaya, kami menaruhkan iman kami kepada Tuhan. Kami menaruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dan kiranya pertolongan Tuhan akan terus datang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar di bulan Februari yang akan datang, tanggal 14 Februari, akan dilaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada 3 paslon yang bertarung untuk merebut kursi orang nomor 1 di Indonesia ini. Tuhan, kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, umat Kristen yang ada di Indonesia ini, hendaklah tidak terpecah belah oleh karena perbedaan pilihan. Tetapi biarlah Tuhan menaruhkan hikmat bagi setiap kami, untuk bisa kami memilih dengan hati nurani kami, bukan karena azas kesukaan, bukan karena azas belas kasihan, tetapi biarlah kami memilih oleh karena kami tahu bahwa Indonesia ini kami taruhkan di tangan Tuhan. Dan biarlah Indonesia ini bisa dipertanggungjawabkan, maupun paslon 1, 2, dan 3. Hati nurani kami akan berbicara siapa yang lebih layak untuk memimpin Indonesia ini. Oleh sebabnya kami berdoa untuk paslon 1, kami berdoa untuk paslon 2 dan 3. Kiranya jika siapapun di antara bertiga ini akan menjadi nanti orang nomor 1 di Indonesia ini sebagai presiden, sebagai wakil presiden, yang akan mengelola segala sumber daya alam Indonesia ini, mengelola semua kekayaan Indonesia ini, maka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Pilihlah dia untuk memimpin kami sebagai rakyat Indonesia 2 juta
800 juta jiwa di Indonesia ini akan dipertaruhkan ke dalam tangan-Mu, dan kami ada di dalamnya sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya 14 Februari tidak akan terjadi kekacauan, tidak akan terjadi kericuhan, keributan, tetapi kami serahkan negara kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan terus menolong. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan gereja terpecah, jangan biarkan umat terpecah oleh karena perbedaan, tetapi biarlah kami bersatu berdoa untuk Indonesia emas tahun 2045 ke depan. Karena itulah tujuan Indonesia ini bergerak terus menuju Indonesia emas. Terima kasih Bu, terima kasih. Kami berdoa untuk jajaran pemerintah sekarang yang masih duduk di kursi mereka memimpin Indonesia ini. Kiranya Tuhan akan menolong, kiranya Tuhan akan menyertai hingga sampai pada akhir masa jabatan mereka. Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus membimbing setiap langkah mereka untuk membangun Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Gereja kami, Gereja Pentakosta Indonesia, di seluruh Indonesia kami berdoa, baik yang sedang merintis, baik yang sedang juga membangun, baik juga yang sudah settle, kiranya Tuhan juga akan terus menolong. Jangan sampai ada diskriminasi, jangan sampai ada perbedaan. Tapi biarlah kami membangun kerajaan Tuhan melalui rumah-Mu, melalui gereja-Mu di bumi ini. Dan biarlah pada waktunya kami akan bersama-sama menuju ke Yerusalem yang baru, yaitu surga itu. Terima kasih, terima kasih. Siapapun yang memimpin gereja Pentakosta ini, mulai dari ketua umum hingga sampai perwil, hingga sampai pada pendeta-pendeta, hingga sampai pada gembala sidang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun rencana, apapun program untuk membangun gereja ini, kiranya Tuhan akan terus berkenan dalam setiap program-programnya. Dan kiranya juga siapapun yang mengambil keuntungan dalam membangun gereja ini, Tuhan juga akan memperhitungkan itu dalam kehidupan dan dalam pelayanan mereka. Kami berserahkan semuanya buat gereja Pentakosta ini, pertumbuhannya, perjalanannya, masa depannya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Gereja kami juga di tempat ini dalam proses perintisan, dalam prosesnya untuk berkembang, kiranya juga Tuhan akan menolong. Mulai dari pimpinan jemaat, pendeta, guru, dan juga umat, dan juga jemaat yang juga mengambil bagian dalam pelayanan untuk membangun gereja ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan menolong. Pekerjaan apapun yang sedang kami kerjakan saat ini, itu adalah pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan untuk kami bangun, untuk kami bisa mengembangkan, sehingga pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang membangun kehidupan kami, masa depan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar jika kami berpisah dari tempat ini, Tuhan tolong perjalanan kami. Ketika kami melewati pintu ini Bapak, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami tahu, kami pulang dari rumah-Mu, maka ada kuasa Roh Allah akan menyertai perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kiranya doa ini Tuhan perkenankan, Tuhan dengarkan, menitikkan telinga untuk menerima permohonan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kiranya pujian hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan saja, dan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan kiranya itu menjadi rema, landasan hidup kita untuk menjalani hidup kita seminggu ke depan, menambah pengetahuan kita, menambah hikmat bagi kita, dan mengoreksi setiap hidup kita. Kiranya firman Tuhan akan menolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari arahkanlah hatimu pada kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat
Ya Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat katakan kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan dan Tangan Kasih-Nya Memimpin. Kiranya setiap langkah kehidupan kita Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, dan percayalah bahwa seminggu ke depan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Percayakan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kita bekerja melalui kekuatan kita, tetapi hidup kita, kekuatan kita ada di dalam tangan tanggung jawab Tuhan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin. Haleluya. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin. Di tengah gelombang hujan menakutkan, hatiku tetap tenang, teduh. Jangan takut, Tuhan yang tempat hidupku di hambanya. Jika sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang mulia, sekali lagi, jangan takut, diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang hujan menanti, hatiku katakan, hatiku tetap teguh. Tempat tinggi Dia akan menghantar kita. Jika sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang baik, jangan takut, Tuhan yang bertempat tinggi diantarkan. Jika sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang jika sekali nanti aku tiba, jika sekali aku berumah Bapa surga yang mulia, berumah Bapa surga yang mulia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan hambanya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menguatkan kita pada hari ini, mengajarkan kita dan memberitahukan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tetap ada. Di mana dalam pengajarannya Yesus pun di saat kemanusiaannya merasa karena Dia harus menanggung dosa kita,
dia merasa dia tuh jauh dari bapaknya, padahal sebenarnya dia satu dengan bapaknya. Tapi dia mau gitu, padahal harusnya kita yang ada di sana, harusnya kita yang binasa, tapi Tuhan yang menggantikan kita supaya kita tidak binasa gitu ya. Terima kasih untuk hambanya, juga terima kasih untuk pelayan altar yang sudah melayani hari ini, baik WL singer, pemain musik, membawa kantong kolektor, LCD, juga menerima tamu usher. Terima kasih. Untuk hari minggu depan, minggu ketiga di bulan Januari, tanggal 21 Januari, ibadah kita akan dilayani, worship leader akan dilayani oleh Saudara Dasman, singernya saya dan Ray, lalu ushernya dilayani oleh keluarga pimpinan jemaat, Infokus Rian, kolektor dilayani oleh Niel, lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu musik dilayani oleh Saudara Dedi. Untuk doa persembahan akan dilayani oleh Ibu Ina Harapan. Lalu keterangannya kita Batik Day. Nah, untuk ibadah tengah minggu hari Jumat seperti biasa di tempat ini jam 7:30 malam. Jadi barang siapa Bapak Ibu yang ingin mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita untuk datang di hari Jumat untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita setiap hari. Lalu hari Sabtu di tempat ini biasanya pagi latihan, jamnya nanti disepakati bersama. Lalu jangan lupa lagunya dikirimkan paling lambat hari Jumat gitu ya, jangan jam 12 malam, tapi sebelumnya. Itu udah paling lambat banget hari Jumat. Nah, lalu untuk ibadah youth di hari Sabtu di tempat ini seperti biasa jam 7 malam. Jadi silahkan untuk teman-teman youth boleh ajak teman-temannya, atau kalau ada yang saudara, sepupu, keponakan, atau teman siapapun yang di usia pemuda, remaja, boleh diajak sama-sama untuk ibadah kita sama-sama di youth gitu ya. Itu aja. Mungkin ada teman. Kalau hari Minggu dari resmi berarti itu banyak pelayannya, kita tunggu informasi dulu. Oke. Kalau nggak ada resmi berarti seperti itu. Oke, jadi kemungkinan kalau misalkan nanti ada pengumuman lagi untuk ada peresmian, kita bersiap gitu ya, untuk bersiap. Kemungkinan besar yang melayani juga akan berubah, tapi kalau nggak ada kita akan ikuti jadwal gitu ya. Itu aja saya rasa. Saya kembalikan, kita akan memberikan persembahan dengan hati. Puji Tuhan. Mari kita akan semua kita mengakhiri pernyataan kita dan sambil kita bersama-sama berdoa musik. Langkahku diaru oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah goyang yang menakutkan. Hatiku tetap tenang terus, tiada kamu. Engkau Tuhan yang tinggi, ke tempat diriku di antara hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang bakal dalam aku. Tuhan yang tinggi, ke tempat diriku
semua